Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat gerak hewan. Nah, tidak hanya manusia loh yang dapat bergerak, hewan pun dapat juga bergerak. Setiap hewan memiliki alat gerak yang berbeda-beda. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu persatu tentang alat gerak hewan. Simak dengan baik ya. Yang pertama, serangga. Nah, serangga ini tentunya banyak sekali jenisnya. Ada serangga yang memiliki 6 kaki. Nah, beberapa jenis serangga ini dapat terbang menggunakan sayap. Contohnya yaitu seperti kupu-kupu dan capung. Kemudian, ada beberapa jenis serangga menggunakan kaki untuk berjalan dan melompat. Contohnya adalah belalang. Tahukah kamu sepasang kaki belakang belalang lebih panjang daripada kaki depan dan kaki tengah? Nah, hal ini dikarenakan kaki tersebut berfungsi untuk membantu dalam melompat lebih jauh. Nah, berikutnya, beberapa serangga air dapat berenang menggunakan kaki dan berjalan di atas air. Contohnya adalah serangga jenis air, dan ini namanya adalah anggang-anggang. Nah, yang kedua adalah ikan. Ikan ini hidup di dalam air dan bernapas dengan menggunakan insang. Ikan bergerak dengan sirip. Selain itu, ikan juga mempunyai gurat sisi yang berfungsi untuk mengetahui tekanan air. Untuk memudahkan geraknya, tubuh ikan diselimuti oleh sisik yang berlendir. Yang ketiga adalah amfibi. Nah, amfibi ini adalah hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contoh amfibi yang sering kita temui adalah katak. Nah, katak ini memiliki kaki belakang yang lebih panjang daripada kaki depan karena kaki belakang berfungsi untuk membantu katak berenang dan melompat. Metamorfosis pada katak terbagi menjadi 4 fase. Yang pertama telur, yang kedua kecebong atau brudo, yang ketiga katak muda, kemudian keempat katak dewasa. Yang keempat adalah reptilia. Nah, reptilia ini adalah hewan yang berdarah dingin. Beberapa jenis hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan melata adalah ular. Nah, ular ini menggunakan perut sebagai alat geraknya. Hewan reptilia lainnya seperti cicak, kura-kura, buaya, dan komodo bergerak dengan cara merayap atau merangkap, atau dengan istilahnya yaitu menggunakan kaki. Kemudian yang kelima yaitu burung. Beberapa jenis burung menggunakan sayap untuk terbang. Pada umumnya, burung terbang dengan mengepak-ngepakkan sayapnya ke atas dan ke bawah. Burung juga mempunyai kaki yang berfungsi untuk berjalan hingga pada dahan atau mencengkram mangsa. Yang keenam ada mamalia. Mamalia adalah hewan yang memiliki rambut dan kelenjar susu. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai atau alat gerak mamalia dapat berupa 4 kaki, misalnya pada kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang berfungsi sebagai tangan dan sepasang tungkai belakang yang berfungsi sebagai kaki. Contohnya adalah monyet dan kera. Nah, ada juga loh jenis mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang. Contohnya adalah kelelawar. Untuk menguji pengetahuan kalian, di sini akan disajikan 2 gambar. Yang di sebelah kanan, gambar gajah, dan di sebelah kiri, gambar ular. Menurut kalian, hewan manakah alat geraknya yang berupa kaki? Jika menjawab gajah, maka jawabannya benar, karena gajah merupakan hewan vertebrata atau hewan yang bertulang belakang dengan alat geraknya berupa sepasang tungkai kaki. Sedangkan ular adalah hewan invertebrata atau hewan yang tidak bertulang belakang. Alat geraknya berupa dengan cara merayap dan menggunakan otot-otot perutnya untuk bergerak.
Nah, sudah paham kan tentang macam-macam alat gerak hewan? Ibu harap kalian dapat mengulang pelajaran yang telah diajarkan dan tetap semangat ya belajarnya meskipun masih di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.